Sejak hari pertama pendakian, puncak gunung itu selalu terlihat dekat. Terlalu dekat. Dari manapun kami berhenti, puncaknya seolah hanya satu tanjakan lagi. Kabut tipis membuka jawan, angin tenang, tidak ada tanda bahaya. Tapi anehnya, jam tangan kami terus bergerak mundur. Setiap kali aku mengecek waktu, jarumnya mundur 5 menit. Kami mengira rusak karena dingin. Hingga sore datang tanpa matahari tenggelam, langit tetap abu-abu, dan puncak itu masih di sana. Dengan jarak yang sama seperti sejak pagi. Rasanya seperti dikejar, bukan oleh sesuatu yang berlari, tapi oleh sesuatu yang menunggu kami terus berjalan tanpa pernah sampai. Kami memutuskan mempercepat langkah. Nafas berat, kaki gemetar, tapi jarak tidak berubah. Jalur yang kami lewati terasa familiar, seolah pernah dilalui. Aku melihat tanda pisau di batang pohon yang sama, batu retak yang sama. Temanku mulai panik dan bertanya, apakah kami berputar? Kompas menunjuk utara dengan benar, peta sesuai. Namun setiap kali aku menoleh ke belakang, jejak kaki kami hilang, tertutup tanah seakan tidak pernah diinjak. Salah satu dari kami berhenti, bersumpah mendengar langkah di depan, padahal kami semua berdiri diam. Langkah itu berhenti juga, seolah menunggu kami bergerak lagi. Malam tidak pernah benar-benar datang. Gelap ada, tapi tanpa bintang. Puncak kini terlihat lebih dekat, sangat dekat, sampai aku bisa melihat siluet batu-batunya. Temanku berlari lebih dulu, berteriak yakin akan sampai. Dalam 3 detik, tubuhnya lenyap di balik kabut. Kami memanggil namanya, tapi yang terdengar hanya gema suara kami sendiri, berulang dengan nada yang salah. Saat ia kembali muncul dari kabut, wajahnya pucat dan matanya basah. "Aku sudah sampai," katanya lirih. Tapi puncaknya pindah, tangannya dingin, dan di sepatunya ada debu putih seperti habu, bukan tanah gunung. Kami akhirnya berhenti berjalan. Duduk, diam, tidak mengejar puncak lagi. Saat itu, puncak perlahan menghilang dari pandangan, seolah kecewa. Jalur di depan berubah, menurun, mengarah pulang. Gunung itu mengajarkan sesuatu yang tidak pernah tertulis di buku pendakian. Ada tempat yang bukan ingin ditaklukkan, tapi ingin dilihat sejauh mana manusia memaksakan diri. Tidak semua tujuan diciptakan untuk dicapai. Ada yang hanya berfungsi sebagai umpan, membuatmu terus melangkah, sampai lupa bertanya apakah langkah itu masih milikmu, atau sudah milik sesuatu yang memimpin dari jauh. Jika kamu pernah merasa tujuanmu selalu satu langkah di depan, berhenti sejenak dan perhatikan sekitarmu. Gunung tidak selalu berbahaya karena jurang atau cuaca, tapi karena ilusi yang diciptakannya. Bagikan cerita ini pada pendaki yang terlalu yakin akan tinggal sedikit lagi. Tulis di komentar jika kamu pernah mengalami jalur yang terasa berulang tanpa akhir. Subscribe tanpa jejak, karena tidak semua pendakian gagal karena kelelahan. Beberapa gagal karena kamu terus mengejar sesuatu yang memang tidak pernah berniat untuk ditemukan, hanya ingin melihat sampai kapan kamu mau berjalan tanpa bertanya.